Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita akan membahas teknik deteksi fraud bagian kedua. Kita akan membahas teknik deteksi fraud menurut Priantara 2013. Jadi pada umumnya memang untuk mendeteksi fraud, auditor harus memperhatikan yang namanya red flags ya, seperti kita bahas pada materi sebelumnya. Di sini Priantara membagi menjadi 7 bagian teknik deteksi fraud. Ya, ada prosedur analitis, kemudian analisis data dengan teknologi, Benford Law, penggunaan data mining dan data analytics, pemberian pajak, analisis perilaku dan surveillance. Ya, kita coba satu-satu bahas. Yang pertama adalah mendeteksi fraud menggunakan prosedur analitis. Gimana caranya? Caranya adalah dengan membandingkan data perusahaan pada suatu periode dengan periode yang lain. Ya, ada analisis horizontal dan ada analisis vertikal. Analisis horizontal adalah periode saat ini dibandingkan dengan periode sebelumnya. Jadi misalnya sekarang tahun 2020 nilai piutang misalnya 500 juta akan dibandingkan dengan nilai piutang pada tahun 2019. Nah, apakah ada kejanggalan di sana? Mungkin tahun ini nilai piutang ada 500 juta, tahun lalu ada 200 juta, atau justru tahun lalu ada 2 miliar. Nah, kenapa piutangnya jauh sekali berkurang? Nah, itu red flags yang harus diwaspadai, yang harus ditindaklanjuti. Kemudian analisis vertikal adalah merupakan kalkulasi di setiap baris item laporan keuangan dengan item laporan keuangan lainnya dalam bentuk persentase. Ya. Oke, kemudian prosedur analitis lainnya adalah dengan membandingkan antara realisasi dengan anggaran. Artinya apa? Artinya nilai realisasi sekarang apakah match dengan yang sudah dianggarkan? Seharusnya match ya, ataupun tidak apabila realisasi itu tidak sama persis dengan anggaran, ya angkanya tidak jauh-jauh berbeda. Ya, misalnya anggarannya 100 juta, realisasinya mungkin 90 juta, 85 juta, atau 105 juta, dan seterusnya ya. Ada rank di atas atau di bawah yang memang tidak terlalu jauh dari angka anggaran. Tapi ketika realisasi itu jauh di atas anggaran atau jauh di bawah anggaran, that's red flag yang harus diwaspadai. Kemudian perbandingan antara realisasi dengan analisis dari auditor. Artinya apa? Auditor membuat sebuah analisis kira-kira dengan suasana seperti ini, dengan kondisi seperti ini, itu kira-kira pencapaian piutang berapa? Ya, mungkin auditor sudah melakukan analisis berdasarkan tren tahun lalu dan seterusnya, dan ketika hasil analisis itu dibandingkan dengan realisasi yang ada saat ini, itu tidak masuk ke dalam rank analisis dari auditor. Jauh sekali perbedaannya. Itu harus diwaspadai. Kemudian cara mendeteksi yang berikutnya adalah membandingkan antara data perusahaan dengan data kompetitor atau dengan data perusahaan lain yang sejenis. Ya, misalnya ada perusahaan produksi pakaian seragam misalnya. Nah, ketika di bulan-bulan di tahun ajaran baru, maka biasanya kenaikan penjualan akan cukup signifikan. Tapi ternyata di saat itu, di periode itu ternyata penjualannya tidak naik signifikan seperti yang seharusnya. Justru stagnan, ya. Nah, coba dibandingkan dengan perusahaan sejenis. Kalau seandainya perusahaan sejenis juga memiliki tren yang sama atau nasib yang sama, that's relatif oke ya, relatif oke ya. Tapi kalau seandainya perusahaan-perusahaan sejenis itu naik penjualannya di saat tahun ajaran baru, sementara perusahaan yang kita periksa itu justru turun atau stagnan, itu janggal, ya, red flags. Oke, bisa investigasi dimulai dari situ. Ya, itu sudah merupakan salah satu indikasi dari tindakan fraud. Oke, kemudian
Data finansial dibandingkan dengan data operasional. Data finansial memang seharusnya sejalan dengan data operasional, ya. Jangan sampai terjadi besar pasak daripada tiang. Nah, ketika terjadi data finansial itu tidak sinkron atau tidak seiring, tidak sejalan dengan data operasional, itu adalah merupakan indikasi, ya, indikasi awal ada sesuatu yang tidak beres. Tanda bahaya, refleks, ya. Oke. Itu prosedur analitis. Kemudian bagaimana dengan analisis data dengan teknologi? Fraud bisa dideteksi dengan analisis data dengan teknologi. Intinya adalah, rohnya itu adalah makin cepat suatu red flags itu dapat dideteksi, maka fraud akan makin cepat juga untuk dicegah. Nah, teknologi ini kan memang mempercepat pekerjaan. Nah, untuk kasus atau dalam kaitannya dengan fraud, analisis data dengan teknologi ini bisa digunakan untuk menghitung parameter statistik, ya, menghitung data-data dengan menggunakan parameter statistik sehingga mendapatkan outlier. Nah, outlier ini dianggap adalah merupakan suatu kejanggalan, dan kejanggalan ini adalah merupakan red flags. Bisa dicari dengan cepat, ya. Kemudian teknologi juga mampu mengklasifikasi data sehingga bisa ditemukan pola data, ditemukan hubungan antar elemen data sehingga bisa ditemukan red flags. Kemudian teknologi juga bisa menggabungkan data yang jumlahnya relatif cukup besar sehingga dengan relatif mudah lah untuk mencari pola-pola data yang janggal tadi. Oke. Kemudian teknologi itu juga bisa mencari dengan cepat ketika adanya duplikasi dokumen mungkin, atau duplikasi anggaplah misalnya faktur pembelian atau faktur penjualan. Ketika ada duplikasi faktur, ketika ada duplikasi, ya, dokumen penjualan atau pembelian, itu mengindikasikan ada pengeluaran atau penerimaan yang 2 kali. Nah, ini biasanya yang lebih cenderung itu yang pengeluaran 2 kali, ya. Kalau seandainya faktur pembelian itu double, maka yang satu memang ke supplier, nah yang satu lagi kemana. Nah, itu bisa dideteksi dengan cepat oleh teknologi, ya, penggunaan teknologi. Kemudian hati-hati dengan data-data yang hilang. Nah, dalam artian misalnya ada nomor urut yang hilang nih. Kalau dalam faktur tadi misalnya nomor 1, 2, 3, 5. Nah, yang 4 yang mana nih? Yang data keempat ini apakah memang hilang atau sengaja dihilangkan? Nah, itu bisa ditindaklanjuti, ya. Tapi ketika dokumen itu hilang, maka itu adalah merupakan salah satu indikasi. Kemudian teknologi juga bisa menguji keakuratan perhitungan, penjumlahan atau mathematical accuracy dari sebuah data matematik, ya, sehingga ketika ditemukan 1 tambah 1 tidak sama dengan 2, that's reflect. Kemudian juga bisa teknologi itu mengidentifikasi manipulasi waktu. Nah, ini terkait dengan cut off, ya. Terkait dengan cut off yang ini bisa jadi meningkatkan penjualan, padahal penjualannya adalah penjualan di tahun depan atau penjualan di periode sebelumnya, tapi dipaksakan dimasukkan di tahun ini sehingga penjualan menjadi lebih tinggi. Atau persediaan akhir, ya, persediaan akhir ditunda, penjualan sudah dilakukan, persediaan tidak dikirim tapi diakui sebagai persediaan akhir sehingga laba menjadi tinggi. Nah, teknologi bisa mendeteksi itu. Oke. Lanjut, yang harus diwaspadai adalah yang pertama transaksi-transaksi aneh, ya, transaksi-transaksi aneh, ya, dalam tanda kutip yang janggal, ya. Contohnya misalnya berkaitan dengan hari, minggu, bulan, tahun, dan musim, ya. Artinya misalnya ada transaksi-transaksi yang terjadi pada hari libur, mungkin hari Sabtu, hari Minggu, atau transaksi-transaksi yang terjadi pada bulan-bulan yang sebetulnya bukan merupakan peak season dari suatu usaha misalnya, ya. Harusnya di bulan misalnya harusnya di bulan Mei, Juni, Juli, Agustus. Nah, disitulah kenaikan penjualan nih untuk pakaian seragam misalnya. Itu harusnya penjualannya naik. Tapi ketika terjadi penjualan turun di bulan-bulan tersebut,
Nah, itu red flags ya. Nah, bisa jadi ada penjualan itu yang diatur waktunya. Ya, supaya tidak terlalu kelihatan terlalu yang satu bulan terlalu tinggi, yang lain juga tidak terlalu rendah, maka eh, waktunya diatur ya, waktunya di manage oleh si calon pelaku tuh fraudster ini supaya kelihatan naiknya smooth ya, naiknya baik, bagus. Padahal bisa jadi suatu bulan naiknya tinggi, bulan lagi justru turun dan seterusnya. Itu bisa terdeteksi. Nah, hati-hati dengan yang terlalu ya, yang terlalu. Baik terlalu banyak ya, frekuensinya terlalu sering, frekuensinya terlalu sedikit ya transaksinya misalnya, atau tempat pengiriman itu terlalu jauh, terlalu dekat, atau terlalu jauh di luar jangkauan, atau misalnya dari sisi jumlah terlalu banyak, terlalu sedikit, terlalu sama, terlalu berbeda, itu hati-hati. Piutangnya terjadi 5 kali, 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta. Ini terlalu sama itu. Ya, ada kadang 10 juta, lalu 50 juta, 300 juta, 5 juta, 2 juta, 400 juta. Itu terlalu berbeda. Nah, hati-hati dengan hal seperti itu. Waspada dengan hal seperti itu. Ya. Nah, kemudian mendeteksi fraud itu dengan menggunakan Benford's Law. Nah, silahkan Anda pahami apa itu Benford's Law, sangat banyak sekali itu di internet. Ya, intinya adalah itu merupakan hukum angka anomali. Ya, oke. Kemudian berikutnya adalah penggunaan data mining dan data analytics. Ya, penggunaan data mining dan data analytics ini adalah mengkaji dan mencari informasi berharga dalam database yang besar. Ya, jadi dari database yang sebesar itu kalau seandainya memang dicari satu-satu itu sulit ya, tapi dengan menggunakan data mining dan data analytics itu bisa dicari dengan cepat. Kemudian juga bisa mengekstraksi data yang banyak bisa diekstraksi sehingga bisa ditemukan pola-pola tertentu ya, atau data-data yang menarik nih. Dari data yang sekian banyak itu diekstraksi, kemudian ketemulah mana data-data yang menarik yang harus ditindaklanjuti ya. Kemudian mendeteksi fraud juga bisa dilakukan dengan menggunakan metode pemeriksaan pajak. Nah, bagaimana contohnya metode pemeriksaan pajak? Contohnya adalah misalnya dengan menggunakan metode transaksi bank, yaitu menghitung jumlah pendapatan yang tidak dilaporkan. Ya, jadi pendapatan yang diterima itu dibandingkan dengan jumlah kekayaan. Seharusnya kan memang pendapatan yang diterima itu dengan jumlah kekayaan itu kan sejalan ya. Nah, namun ketika jumlah kekayaan itu jauh lebih besar daripada jumlah yang diterima, itu red flags. Ya. Kemudian metode sumber penggunaan dana. Nah, asumsinya adalah bahwa jumlah sumber dana itu sama dengan jumlah penggunaan dana. Ya, jumlah yang diterima sama dengan jumlah yang dikeluarkan. Namun, jika jumlah yang diterima itu lebih kecil daripada jumlah yang dikeluarkan, berarti ada dong jumlah dana yang belum dilaporkan. Ada sumber-sumber dana, sumber penghasilan yang belum dilaporkan. Ya. Oke. Berikutnya adalah dengan metode pengeluaran. Caranya adalah total pengeluaran dikurangi dengan penghasilan dari sumber-sumber yang legal. Ya. Nah, hal ini dilakukan dalam kondisi jika ada indikasi living beyond means. Ya, jadi ketika ada kondisi orang memiliki gaya hidup yang di luar jangkauannya, maka coba lihat kira-kira total pengeluarannya dikurangi dengan pendapatannya selisihnya berapa sih? Gitu ya. Tapi itu belum tentu fraud ya, belum tentu fraud. Kenapa? Itu masih indikasi. Mana tahu sih yang bersangkutan baru menerima warisan, misalnya ada bisnis lain yang tidak diketahui dan seterusnya. Ya, tapi memang balik lagi ke tadi seperti pemeriksaan pajak, berarti ada penghasilan yang tidak dilaporkan. Oke. Lalu kemudian berikutnya adalah analisis perilaku. Nah, di mana analisis perilaku atau kita bahas di materi sebelumnya adalah behavioral red flags, seperti extravagant lifestyle, kemudian unusual behavior. Oke.
Lalu kemudian surveillance. Nah, dalam hal ini surveillance ini dianggap efektif untuk menindaklanjuti red flags yang dijumpai pada analisis data dan analisis dokumen serta analisis perilaku. Ya. Nah, di surveillance ini ada dua, yang dibagi atas dua kategori. Yang pertama electronic surveillance, yaitu merupakan mencari data, mengumpulkan informasi dengan menggunakan alat-alat seperti ada penyadap, alat perekam suara, CCTV, email, dan seterusnya. Ya, menggunakan electronic tools. Kemudian yang kedua tentu non-electronic surveillance. Nah, ini menggunakan indera. Indera ini biasanya diperoleh dari pengalaman, ya. Semakin banyak pengalaman yang diperoleh auditor, maka semakin tajam sense-nya untuk mencari sumber informasi, untuk mengumpulkan bukti yang bisa dijadikan bahan bukti di pengadilan nantinya. Oke. Kemudian lanjut ke memahami tanda-tanda lingkungan internal. Nah, memahami tanda-tanda, ada tanda-tanda lingkungan internal ini yang bisa dipahami oleh auditor untuk melihat kira-kira apa saja peluang fraud yang mungkin terjadi. Yang pertama dengan pertanyaan, apakah karyawan memiliki alasan ekonomi untuk menipu? Nah, ini adalah pertanyaan yang menjurus untuk melihat tekanan karyawan dalam melakukan fraud. Yang kedua misalnya, apakah reward and punishment itu fair? Ya, apakah ketika karyawan itu berprestasi akan diberikan reward? Apakah ketika karyawan itu melakukan kesalahan akan diberikan hukuman? Dan apakah itu berjalan dengan fair? Apakah tidak ikut di situ adanya kedekatan dengan pimpinan dan seterusnya dan seterusnya? Nah, itu bisa dipahami. Lalu apakah ada sindrom kita mereka di dalam entitas? Artinya apa? Biasanya ini terjadi antara manajemen dan non manajemen. Kita mereka itu artinya ada gap antara manajemen dan non manajemen. Manajemen adalah orang-orang hebat yang bisa mengakses data dan seterusnya, sementara non manajemen adalah orang-orang yang dalam tanda kutip levelnya lebih rendah dan seterusnya. Sehingga ketika terjadi gap, nah itu merupakan salah satu indikasi peluang, ya, ada peluang terjadinya tindakan fraud. Kemudian apakah ada konflik antar manajemen? Nah, ini bisa jadi timbul dari sindrom kita mereka tadi. Ya, ketika ada konflik itu rawan. Lalu, apakah ada karyawan yang merasa tertekan? Apakah ada karyawan yang merasa dieksploitasi? Justru terutama atau lebih lagi ya, ada karyawan yang merasa diabaikan. Ya, ini ketika pekerjaannya sudah mati-matian, tapi kok rewardnya, kok penghasilannya hanya segitu-segitu saja. Nah, itu membuka peluang. Oke, demikian saja untuk mendeteksi fraud bagian kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.